Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Ya, jadi sekarang hari ini kita masuk ke materi yang ketiga ya. Sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa. Oke, ada yang mau memimpin? Silakan. Ya, jadi sebelumnya kemarin Ibu memberikan tugas ya. Ada yang masih ingat? Atau ada yang tidak kerja? Oke, bagus. Sekarang Ibu akan, sebelum Ibu lanjut, Ibu akan bertanya tentang tugas yang Ibu berikan. Kemarin kan materi kita itu tentang fungsi keluarga. Dalam fungsi keluarga itu ada 5 fungsi keluarga. Coba jelaskan atau Ibu yang tunjuk. Oke, silakan Ananda. Bagus sekali. Windy ya. Oke. Jadi Windy tadi sudah menyebutkan contoh fungsi dari keluarga. Apakah masih ada yang lain? Ya, silahkan. Oke. Oke Putri, terima kasih. Ya, selanjutnya masih ada? Ya, silahkan. Oke, terima kasih. Ya, jadi teman-teman kalian tadi sudah menjelaskan tentang tugas yang Ibu berikan minggu kemarin itu tentang contoh dari fungsi keluarga yang 5 dari fungsi keluarga. Yang lain bagaimana? Tidak mengerjakan pasti. Kalau minggu depan tidak ada lagi yang seperti itu ya. Ya, oke. Jadi sebelum Ibu lanjut, di sini sudah ada yang mengerti atau sudah ada yang mempelajari tentang materi pada pagi hari ini? Apa materinya yang Ibu sampaikan kemarin? Ada yang bisa menjawab? Pasti tidak belajar lagi. Oke. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang peranan masing-masing anggota keluarga. Oke, jadi peran dalam masing-masing anggota keluarga. Ada yang paham? Oke, silahkan. Terima kasih. Masih ada lagi? Jadi tadi katanya, kenapa dari tadi hanya Putri terus yang yang aktif, yang lain? Oke, jadi
yang Putri katakan tadi itu sudah betul. Pasti di sini kita bertanya-tanya, peran dalam anggota keluarga pasti memiliki peran masing-masing. Yang pertama mungkin dalam pikiran kalian itu adalah ayah. Bagaimana peran ayah dalam keluarga? Oke, di sini ada beberapa peran masing-masing anggota keluarga. Mohon ya, adik-adik diperhatikan. Ya, di sini ada beberapa peran masing-masing anggota keluarga. Yang pertama itu ada peran ayah dalam keluarga. Terus ada peran ibu dalam keluarga. Ada peran anak sulung dalam keluarga dan peran anak bungsu dalam keluarga. Yang pertama itu kita membahas tentang peran ayah dalam keluarga. Apa yang kalian pikirkan tentang peran ayah dalam keluarga? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Masih ada? Ya, silakan. Oke. Jawaban kalian sudah mendekati ya. Kalau kalian atau kita berpikir tentang peran ayah dalam keluarga itu pasti dalam pikiran kita itu menafkahi atau dia adalah kepala dalam keluarga. Jadi peran ayah dalam keluarga itu sangat penting seperti yang kita katakan tadi. Dia adalah kepala dalam keluarga, dia adalah tanggung jawab untuk keluarganya. Dan sudah pasti mengacu kepada peran ayah dalam keluarga itu, yaitu adalah untuk menafkahi. Namun tak lepas itu peran ayah dalam keluarga yaitu tanggung jawabnya untuk memberikan rasa aman dan perlindungan untuk setiap anggota keluarganya. Jadi peran ayah itu bukan hanya untuk menafkahi, bukan hanya untuk kepala keluarga, tetapi dia juga harus menjadi perlindungan dan memberikan rasa aman kepada keluarganya, di mana dia itu harus betul-betul berperan penting dalam suatu keluarga, karena setiap anggota keluarganya itu adalah tanggung jawabnya. Ya, kemudian ada peran ibu dalam keluarga. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana peran ibu dalam keluarga? Atau apa peran ibu dalam keluarga? Tidak ada? Oke, jadi peran ibu dalam keluarga itu sebenarnya tidak ada berbeda dengan ayah ya, karena sama-sama memberikan kenyamanan. Ibu juga bisa memberikan perlindungan. Jadi sama halnya dengan seorang ayah, keberadaan seorang ibu juga amat penting dalam sebuah keluarga. Sebagaimana peran keluarga sebagai tempat untuk mencurahkan kasih sayang, terus ibu menjadi orang yang lebih banyak memberikan kasih sayang kepada suami dan anak-anaknya. Terus peran seorang ibu sudah pasti mendidik anak, sementara ayah hanya akan mendampingi ibu dalam mendidik anaknya. Selain itu, peran seorang ibu juga meliputi menyediakan makanan, menyediakan makanan untuk semua anggota keluarganya dan memberikan suasana tempat tinggal yang layak bagi seluruh anggota keluarganya. Contohnya seperti hal kecil dalam rumah kalian atau dalam rumah kita semua. Bagaimana peran ibu sih? Kayak mamanya kita dalam rumah itu pasti dia itu
satu-satunya orang yang di dalam rumah kita kita bisa menceritakan keluh kesah kita kepada ibu, dimana ketika ayah hanya bisa mendampingi ibu karena mungkin ayah kita lebih banyak bekerja, jadinya ibu harus menggantikan posisi ayahnya. Dan peran ibu juga seperti menyediakan makanan, ya pasti mungkin di sini ya, tunggu dulu ya sebentar baru ibu membuka pertanyaannya. Jadi di sini itu ibu bukanlah apa ya, ibu bukan hanya bisa memberikan kasih sayang, tetapi ibu adalah salah orang yang pertama menjadi guru dalam dalam rumah untuk anaknya, karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya dalam rumah, dimana dia akan mengajarkan apa yang sebelum anak-anaknya terjun keluar rumah. Dan ibu itu sangat penting sangat penting tugas dalam rumah untuk mendidik anak-anaknya. Sampai di sini paham? Jadi dari kita lihat dari kecil kita sudah diajarkan pertama kali oleh siapa? Oleh ibu. Kita diajar untuk belajar panggil mama, panggil papa, dan hal-hal yang kecil yang kita belum bisa dapatkan seperti makan, cara minum, cara kita membuang air kecil, air besar. Jadi Jadi ibu adalah tempat belajar, tempat mendapat apa yang belum kita dapatkan di luar dari ibu. Ya, kemudian peran ibu dalam kasih sayang itu sangatlah penting, karena contohnya, apa sih yang kalian rasakan jika tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu? Ya, pastinya kita tidak bukan tidak bahagia, tetapi kita lebih merasa mencari kebahagiaan di luar sana, melihat orang-orang atau anak-anak yang lain mendapat kebahagiaan dari seorang ibu. Ketika kita tidak merasakan, maka itu sangat berdampak buruk bagi anak. Sampai di sini paham? Oke. Ya, tadi siapa yang mau bertanya? Silahkan. Ya. Baik. Ya, jadi tadi pertanyaan dari siapa? Ike. Pertanyaan dari Ike itu bagaimana jika kita kurang kasih sayang dari seorang ibu, karena ibu kita seorang ibu karir. Ya, jadi Ike dan teman-teman lain, dimana pada saat kita memiliki seorang ibu karir, mungkin itu memang sangat kita merasa sangat sedih, karena mereka mungkin memiliki banyak waktu lebih di luar dibanding kepada kita.
Jadi mungkin Ike atau teman-teman lain sesekali untuk berbicara kepada ibunya, seperti bilang, ibu, Ike 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 mau ibu luangkan waktu untuk Ike, karena ibu akhir-akhir ini atau belakang-belakang ini terus-terusan sibuk di luar. Ike juga butuh tempat curhat sama ibu. Sesekali Ike mungkin dengan Ike mungkin memberitahu kepada ibunya seperti itu, pasti ibu Ike akan mengerti. Jadi itulah, karena ibu itu, apalagi untuk anak-anak perempuan, ibu itu sangat istimewa dan sangat pokoknya semua kasih sayang yang diberikan kepada ibu itu sangat memberikan motivasi untuk kita. Oke, sampai di sini paham? Ya, selanjutnya itu ada peran anak sulung dalam keluarga. Ya, di sini anak sulung adalah pengikat perkawinan dan terlahir sebagai anak pertama yang sudah dinanti-nantikan oleh kedua orang tuanya. Peran anak sulung tentu saja mengayomi adik-adiknya untuk menjadi lebih baik. Si sulung juga kerap kali dianggap sebagai yang paling dewasa untuk mengambil keputusan. Jadi pasti teman-teman adik-adik sudah paham ya, kalau peran anak sulung atau anak pertama dalam keluarga itu sangat penting, karena dimana dia dianggap anak pertama dan lebih dewasa, sehingga ketika dia memiliki adik, dia itu jadi si sulung ini juga kerap kali menjadi contoh bagi adik-adiknya. Jadi anak pertama itu kerap kali menjadi contoh bagi adik-adiknya ya, seperti di sini pasti ada yang mempunyai kakak. Pasti dia itu akan biasanya orang tua bilang, kamu ini anak pertama, jadi harus memberikan contoh baik kepada adik-adiknya, seperti itu ya. Ya, selanjutnya di sini ada peran anak bungsu dalam keluarga. Seperti kita tahu, anak bungsu itu adalah anak terakhir. Sama seperti anak sulung, peran dari anak bungsu juga dapat menjadi pengikat perkawinan antara suami istri, apalagi jika kehadirannya sangat ditunggu-tunggu. Ya, contohnya mungkin anak bungsu, seperti dalam keluarga si pasangan ini sudah mempunyai anak perempuan pertama, tetapi mereka menginginkan anak laki-laki. Jadi si bungsu ini sangat dinanti-nantikan dalam keluarganya, karena sepasang suami istri yang memiliki mungkin mau memiliki dua anak, jadi dimana anak bungsu dia sudah mempunyai anak pertama, tetapi mereka juga sangat menginginkan anak kedua, apalagi si pasangan memiliki sepasang perempuan dan laki-laki ya. Namun kadang anak bungsu ini juga memiliki sifat pemurung dan periang. Seperti kita tahu ya, bahwa kadang anak bungsu itu atau anak terakhir itu biasanya dibilang orang sangat manja, tetapi tidak semua ya, karena kadang biasanya juga kalau kita lihat si bungsu ini ada beberapa dalam keluarga, si bungsu ini lebih dewasa dibanding si kakak, karena mungkin sifat
dari anak si sulung yang pertama tadi, sebelum mempunyai adik dia sangat dimanja karena belum mempunyai adik, jadinya mungkin bisa saja sifat kemanjaannya tadi itu akan terus-terusan. Jadinya kadang si bungsu ini melihat kok kakak saya seperti itu, jadinya dia lebih lebih saya jangan seperti kakak saya, sedikit-sedikit manja atau apa yang dia inginkan harus terpenuhi, seperti itu ya. Terus juga bukan suatu hal yang tidak mungkin jika si bungsu juga memegang peran penting dalam keberlangsungan ekonomi dan status keluarga. Jadi bukan hanya si sulung saja bisa bisa memegang keberlangsungan ekonomi dan status keluarganya, tetapi si bungsu atau si anak terakhir juga bisa. Seperti si kakaknya sudah sukses dan si bungsu juga pasti akan termotivasi dari kakaknya tadi. Dia juga harus bisa sukses, dia juga harus bisa membahagiakan orang tuanya. Oke? Sampai di sini paham adik-adik? Atau ada yang ingin ditanyakan? Ya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Selanjutnya kita akan minggu depan kita akan lanjut ke pertemuan 4 ya. Ya, pertemuan 4. Tolong dipelajari materinya, yaitu pengertian perkembangan keluarga. Ibu harap seperti hari ini semua bisa hadir. Tolong ketua kelasnya absennya sebentar, yang sudah dibagi tadi kasih ke saya ya. Oke. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk kesempatannya, dan ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.